selamat hari Minggu anak-anak. Kok ada yang sibuk sendiri ya? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Esther, Michelle, Marcel. Iya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ini boros. Michelle, Marcel, Ing, ada Rafa, ada banyak. Senang ya lihat mereka mau aktif ikut Meli, kegiatan. Ini postingan anak-anak sekolah minggu. Iya, senang kan lihatnya? Senang sekali, makanya hari ini kita ketemu lagi sama anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu kita. Ya, Ibu Guru juga akan tambah semangat dan senang lagi untuk ajak anak-anak memuji Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Kita mau menyanyi duduk senang, berjalan senang. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita mau berdoa bersama-sama anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kembali lagi kami semua boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami agar semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah senang? Senang terus. Masih semangat? Semangat terus. Sekarang kita lebih semangat lagi karena kita mau Ngapain, Mas? siap-siap mendengarkan apa itu? Firman Tuhan. Hari ini diceritakan sama siapa, Boros? Sama siapa ya? Sama siapa? Sama Tandanya, cluenya. Wajahnya cantik, terus? rambutnya sebahu, kulitnya putih. Kalau senyum manis sekali. ayo anak-anak. Siapa ya? Ayo tidak, ayo. Ayo, siapa? Namanya adalah Kak. Tia. Kita akan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Tia. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Nyanyi apa ya? Firman Tuhan ku dengar. Ada gerakannya ya anak-anak. Ada. Ikuti gerakannya. Anak-anak pasti sudah pandai. Yuk sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mendengarkan dengan baik dan taat melakukannya. Berkati juga guru kami yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak. Senang ya kita bisa bertemu kembali walaupun cuma lewat video kayak gini ya. Ya, anak-anak ingat nggak ya, kira-kira dari bulan berapa ya kita udah nggak ketemu ya, udah nggak bisa sekolah minggu di gereja ya. Saya ingat Ibu Guru dari bulan 3 ya, pertengahan bulan 3. Berarti udah lama ya, sekarang udah bulan berapa sekarang? Udah bulan 10. Itu udah lama ya kita nggak ke gereja ya.
anak-anak di rumah pasti tahu semuanya kenapa kita belum bisa datang ke gereja lagi untuk sekolah minggu sama-sama. Karena ada virus COVID-19 atau kita kenal dengan corona. Iya, terkena virus ini tentu saja bisa bikin kita sakit dan itu tidak bagus untuk tubuh kita. Jadi untuk sekarang kita ada di rumah aja. Nah, ketika kita sakit, biasanya yang kita lakukan yang pertama itu biasanya kita istirahat. Yang kedua kita berobat atau pergi ke dokter. Yang ketiga biasanya kita setelah kita pulang dari dokter kita minum obat. Itu kalau kita sakit. Nah, zaman dulu waktu zamannya Tuhan Yesus itu juga sudah ada yang sakit. Ya. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Yairus yang anaknya waktu itu sakit. Yuk kita saksikan videonya bersama-sama yuk. Nah anak-anak bisa kita lihat ya, orang-orang ramai sekali berkumpul. Orang-orang ini mereka mau melihat Tuhan Yesus. Tiba-tiba dari kerumunan itu keluarlah seorang bapak. Bapak ini bernama Bapak Yairus. Dia berdoa dan berlutut kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak perempuanku satu-satunya sedang sakit katanya. Ya, dia sedang sakit, Tuhan Yesus datang ke rumahku, jamah anakku, maka anakku pasti sembuh. Tapi tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dia bilang, udah, gak usah lagi kamu repotkan sama bapak guru kita tuh. Anak mudah meninggal. Oh, tapi dengar Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Iya, anakmu akan selamat. Jadi Tuhan Yesus datang ke rumah Bapak Yairus. Tuhan Yesus kemudian bilang yang boleh masuk yaitu hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus serta papa sama mama anak ini. Kemudian orang-orang udah nangis kan, sedih, meninggal itu anaknya. Tapi Tuhan Yesus kemudian memegang anak itu dan berkata, Jangan menangis, dia tidak mati. Orang-orang dengar itu ketawa kan, bilang tidak mati kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memegang anak itu dan berkata, Talita, yang artinya adalah, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Iya, anak itu sembuh, anak itu bangun. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada papa sama mama anak itu supaya jangan kasih tahu orang lain tentang apa yang terjadi hari ini. Nah, bagaimana anak-anak di rumah? Setelah kita mendengar cerita tadi, ada satu hal lagi yang ternyata bisa kita lakukan ketika kita sakit, yaitu apa? Kita datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Tentu saja dengan cara kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong, saya sedang sakit. Begitu caranya anak-anak, kita memberitahu kepada Tuhan bagaimana tentang apa yang kita rasa, bagaimana sakit kita, apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin sembuh, tolong sembuhkan saya. Nah, dari Bapak Yairus tadi, kita belajar untuk kita berserah ketika kita sakit, kita berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa, berbicara kepada Tuhan, kita menyampaikan keinginan hati kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus kadang tidak langsung menjawab dengan menjawab doa-doa kita. Kita kadang bingung, kita ragu. Ini Tuhan dengar enggak ya? Ini Tuhan jawab enggak ya doa-doa kita? Seperti yang tadi Bapak Yairus tuh kan, dia datang kepada Tuhan Yesus enggak bisa datang cepat kepada Bapak Yairus karena sambil dia jalan, sambil dia pergi ke rumah Bapak Yairus, Tuhan Yesus juga tolong orang lain. Nah, tapi bagaimana? Anak Bapak Yairus sembuh atau enggak pada akhirnya? Anak Bapak Yairus pada akhirnya tetap sembuh. Seperti itulah saat kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita harus punya iman dan kita harus percaya pada kasih Tuhan. Kalau Tuhan tetap akan mendengar dan menolong kita. Misalnya kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya mama sakit atau papa sakit atau kakek sakit, nenek sakit, kita lakukan seperti yang Bapak Yairus lakukan tadi. Bapak Yairus datang kepada Tuhan Yesus kan? Kita berdoa, ada keluarga kita yang sakit atau teman kita yang sakit, kita bisa datang berdoa kepada Tuhan Yesus dan sampaikan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan mama, Tuhan Yesus tolong sembuhkan nenek. Seperti itu. Kemudian kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus percaya dan tetap beriman. Anak-anak harus rajin, harus bertekun di dalam doa. Yang kedua,
tadi waktu Tuhan Yesus belum datang ke rumah Bapak Yairus, bagaimana orang-orang di rumah Bapak Yairus? Mereka sedih kan? Anak-anak bisa lihat nanti ada gambarnya, orang-orang itu sedih. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah datang dan membuat mukjizat, apa yang terjadi dengan orang-orang? Ya, ada sukacita di dalam rumah itu. Ketika anaknya sembuh lagi, papa mamanya senang nggak? Ketika anak-anak sakit terus akhirnya sembuh, papa mama senang nggak? Senang. Begitu juga dengan kehidupan kita anak-anak. Kalau misalnya anak-anak ingin di dalam hatinya ada sukacita, anak-anak harus undang Tuhan Yesus. Jadi sekarang siapa yang mau hidupnya di dalam hatinya ada sukacita? Anak-anak harus undang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk di dalam hatiku, penuhi hatiku dengan sukacita. Seperti lagu sebelumnya tadi, kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita duduk, kita senang, kita berdiri, juga kita senang. Ya, itu firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita berdoa. Yuk kita ambil sikap doa. Yuk anak-anak, yuk kita berdoa. Lipat tangan kita bersatu dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami dapat belajar untuk menjadi seperti Bapak Yairus yang mau berserah dan percaya kepadamu Bapa. Bapa, ajar kami untuk selalu bertekun, ajar kami untuk taat dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Dadah. Halo anak-anak, saatnya aktivitas. Siapkan kertas 2. Kertas apa saja. Setelah itu digabung, lipat. Udah, kita bentuk hati. Ini digunting. Jadinya seperti ini, ada 2. Yang ini dibiarkan kosong ya. Yang ini diwarnai. Pakai warna apa saja yang anak-anak suka, ditulis Lukas pasal 8 ayat 50. Jangan takut, percaya saja. Di sini tulis nama kalian, contohnya Rafa atau Meli atau Michelle ya, diwarnai. Setelah itu digabung pakai lem. Di bawahnya berikan stick es krim. Bu guru nggak punya stick es krim, boleh. Kalau nggak ada stick es krim, pakai sedotan boleh ya. Nah, ini ditempel di sini dan dilem. Nah, ibu guru sudah punya yang sudah selesai seperti ini. Nah, anak-anak kalau udah selesai, difoto, posting di Facebook ya, Facebook Sekolah Minggu. Selesai. Anak-anak sudah mendengarkan ceritanya kan? Cerita tentang siapa? Ayo. Tentang Yairus punya anak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik ya. Dia memberi kesembuhan kepada Kita yang berdoa dan percaya kepadanya. berarti Yesus sangat mencintai anak-anak semuanya. Saya juga dicintai Yesus kan? Iya. Senang sekali. Semuanya Semua dicintai dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Senang sekali. Nah, anak-anak kita mau nyanyi sama-sama ya. Yesus cinta semua anak. Oke, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua
Yesus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.